Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randy Utama dengan NPM 224151. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemberian insentif dan kompensasi pelengkap. Nah, kita akan bahas satu persatu. Mari kita simak. Tujuan pemberian insentif dan kompensasi pelengkap memiliki beberapa tujuan yang dapat memberikan manfaat bagi para karyawan maupun bagi organisasi secara keseluruhan. Di sini ada beberapa tujuan umum dari pemberian insentif dan kompensasi pelengkap. Yang pertama, motivasi karyawan. Insentif dan kompensasi pelengkap bertujuan untuk meningkatkan motivasi karyawan dengan memberikan penghargaan atas kinerja yang baik. Ini dapat mencakup bonus, insentif kinerja, atau tunjangan khusus. Yang kedua, pertahanan dan tarik bakat. Sistem insentif dan kompensasi yang komprehensif dapat membantu organisasi mempertahankan bakat sudah dimilikinya dan menarik bakat baru. Karyawan cenderung tertarik pada perusahaan yang memberikan imbalan yang sesuai dengan kontribusi dan keterampilan mereka. Yang ketiga, peningkatan produktivitas. Dengan memberikan insentif berdasarkan kinerja, organisasi dapat mendorong peningkatan kinerja produktivitas karyawan untuk segera dihargai dan termotivasi untuk memberikan lebih keras demi mencapai tujuan organisasi. Yang keempat, pengakuan prestasi. Insentif dan kompensasi pelengkap dapat berfungsi sebagai bentuk pengakuan terhadap prestasi karyawan. Ini dapat meningkatkan kebanggaan dan kepuasan kerja, memberikan sinyal bahwa usaha ekstra dihargai. Fleksibilitas dan sistem kompensasi. Sistem insentif dan kompensasi pelengkap dapat dirancang untuk memberikan fleksibilitas karyawan untuk memilih bentuk imbalan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, seperti bonus tunai, tunjangan kesehatan, dan program pensiun. Pemberian insentif dan kompensasi pelengkap perlu disesuaikan dengan tujuan dan nilai-nilai organisasi, serta kebutuhan karyawan untuk mencapai keseimbangan yang baik antara motivasi, produktivitas, dan kepuasan kerja. Jenis-jenis insentif dan kompensasi pelengkap dapat diimplementasikan bahwa berbagai bentuk untuk memotivasi karyawan dan memberikan nilai tambah kepada mereka. Di sini ada beberapa jenis insentif dan kompensasi pelengkap yang umum digunakan. Yang pertama ada bonus kinerja, tambahan finansial yang diberikan kepada karyawan sebagai imbalan atas pencapaian target kinerja tertentu atau kontribusi di luar biasa. Yang kedua, pengakuan dan penghargaan. Program pengakuan seperti penghargaan karyawan terbaik bulanan atau tahunan, sertifikat penghargaan, atau bentuk pengakuan finansial lainnya. Yang ketiga, tunjangan kesehatan dan asuransi. Fasilitas tambahan seperti tunjangan kesehatan, asuransi kesehatan, atau program kesejahteraan yang mendukung kesehatan dan keamanan karyawan. Yang keempat, tunjangan pendidikan. Mendukung pengembangan karyawan dengan menyediakan tunjangan untuk pelatihan, kursus, atau program pendidikan lanjutan yang terkait dengan pekerjaan mereka. Lalu kelima, paket pensiun dan tabungan. Program pensiun, tabungan hari tua, atau skema investasi yang membantu karyawan merencanakan masa pensiun mereka. Yang keenam, tunjangan transportasi. Kompensasi tambahan atau fasilitas untuk biaya transportasi atau pergantian biaya perjalanan bagi karyawan yang menggunakan transportasi umum atau kendaraan pribadi. Lalu tunjangan tempat tinggal. Fasilitas atau tunjangan yang membantu karyawan dalam biaya tempat tinggal seperti tunjangan sewa atau fasilitas perumahan perusahaan. Lalu ada waktu luang tambahan. Memberikan waktu luang tambahan atau cuti tambahan atau bisa disebut fleksibilitas jadwal sebagai imbalan atau kinerja yang baik atau pencapaian tertentu. Dan penggunaan kombinasi berbagai jenis insentif kompensasi pelengkap dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan spesifik dari organisasi dan karyawan. Faktor yang mempengaruhi pemberian insentif dan kompensasi pelengkap dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang melibatkan kebijakan organisasi, kondisi pasar tenaga kerja, dan karakteristik karyawan. Di sini ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kebijakan pemberian insentif dan kompensasi pelengkap. 1. Kinerja karyawan. Pemberian insentif sering kali terlibat dengan kinerja karyawan. Karyawan yang mencapai atau melebihi target kinerja dapat memberikan bonus atau insentif tambahan. Yang kedua, tanggung jawab pekerjaan. Tingkat tanggung jawab.
dalam pekerjaan dapat mempengaruhi besarnya kompensasi dan insentif yang diberikan. Pekerjaan yang diangkat tanggung jawab lebih besar cenderung mendapatkan kompensasi yang lebih tinggi. Yang ketiga, industri dan sektor. Standar kompensasi dapat bervariasi antara industri dan sektor ekonomi tertentu. Organisasi cenderung mengikuti tren industri yang memastikan bahwa insentif dan kompensasi mereka bersaing. Selanjutnya, kondisi keuangan organisasi. Kondisi keuangan perusahaan memainkan peran penting dalam menentukan sejauh mana organisasi dapat memberikan insentif dan kompensasi pelengkap. Perusahaan mengalami pertumbuhan dan keuntungan yang baik mungkin lebih mau memberikan imbalan yang lebih besar. Kebijakan dan anggaran perusahaan. Oke. Kebijakan internal dan anggaran perusahaan akan mempengaruhi sejauh mana organisasi dapat memberikan insentif dan kompensasi pelengkap. Kebijakan ini dapat mencakup batasan anggaran dari gaji dan tunjangan. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, organisasi dapat mengembangkan kebijakan insentif dan kompensasi yang sejalan dengan sejauh strategi mereka dan mampu mendukung pertambahan retensi karyawan yang berkualitas. Manfaat pemberian insentif dan kompensasi pelengkap dapat memberikan sejumlah manfaat bagi organisasi dan karyawan. Berikut ada beberapa manfaat utama dari memberikan insentif dan kompensasi pelengkap. Yang pertama, motivasi dan kepuasan karyawan. Motivasi dan kepuasan karyawan. Insentif dan kompensasi pelengkap yang adil dan menarik dapat meningkatkan motivasi dan kepuasan karyawan. Peningkatan kinerja dengan menggali dan membahas kinerja yang baik. Insentif dan kompensasi yang tepat dapat mendorong peningkatan kerja individu maupun tim. Mencapai tujuan organisasi, insentif dan kompensasi pelengkap yang baik dapat membantu organisasi mencapai tujuan dan meningkatkan hasil bisnis secara keseluruhan. Penerapan insentif dan kompensasi pelengkap dalam organisasi memerlukan pendekatan yang berhati-hati dan terencana. Ada langkah yang dapat diambil untuk menerapkan insentif kompensasi pelengkap dalam organisasi. Yang pertama, perencanaan program. Perencanaan program mengidentifikasi tujuan dan desain kebijakan, lalu menerapkan dana yang tersedia untuk program insentif dan kompensasi. Pelaksanaan program dengan mengkomunikasikan kebijakan, mengukur pencapaian karyawan, dan memberikan insentif dan kompensasi yang dengan adil dan tepat waktu. Monitoring dan evaluasi. Melakukan monitoring dan evaluasi program secara berkala untuk memastikan efektivitas dan memberikan pembaharuan jika diperlukan. Penerapan insentif dan kompensasi pelengkap yang asas memerlukan perencanaan yang cermat, transparansi dan konsentrasi untuk mencapai tujuan organisasi dan motivasi. Evaluasi dan pengukuran efektivitas insentif dan kompensasi pelengkap sangat penting untuk memastikan bahwa program tersebut berdampak positif pada kinerja organisasi dan kepuasan karyawan. Langkah-langkah yang dapat diambil dari evaluasi dan pengukuran efektivitas insentif kompensasi pelengkap. Yang pertama, kinerja karyawan. Mengukur kinerja karyawan dengan teratur untuk mengevaluasi pengaruh insentif dan kompensasi pelengkap pada kinerja mereka. Mengukur kinerja karyawan secara teratur untuk mengevaluasi pengaruh insentif kompensasi pada kinerja mereka. Kepuasan karyawan. Melakukan survei kepuasan karyawan untuk memahami pandangan karyawan terkait dengan program insentif dan kompensasi pelengkap. Tingkat pemutusan hubungan kerja. Menganalisis tingkat pemutusan hubungan kerja untuk mengevaluasi pengaruh insentif kompensasi pelengkap terhadap retensi karyawan. Dengan melakukan evaluasi dan mengukur efektivitas secara teratur, organisasi dapat memastikan bahwa program insentif dan kompensasi pelengkap tetap relevan, motivasi, dan sesuai dengan tujuan strategi sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.